Pernahkah kamu berjalan jauh, tapi tak ingat satupun detail perjalananmu? Seolah tubuhmu hadir, tapi pikiranmu entah kemana. Selamat datang di Tripin, tempat di mana kita bongkar lapisan terdalam dari perilaku manusia yang kelihatannya biasa, tapi ternyata punya efek luar biasa. Hari ini, kita akan mengupas satu kebiasaan yang tampak sepele, menghayal terlalu sering, dan ternyata, dalam psikologi modern maupun ajaran agama, kebiasaan ini bisa sangat berbahaya. Bagian 1. Apa itu menghayal? Dan kenapa kita sering melakukannya? Dalam ilmu psikologi, menghayal berlebihan dikenal sebagai mind wandering, keadaan ketika pikiran kita tidak berada di saat ini, tapi sibuk mengembara ke masa lalu, masa depan, atau dunia fiksi buatan diri sendiri. Penelitian Harvard menunjukkan bahwa hampir setengah waktu kita dalam sehari dihabiskan untuk menghayal, bukan untuk hidup sadar. Kita membayangkan skenario bagaimana jika kita merancang masa depan indah yang belum tentu terjadi, dan kita mengulang kenangan buruk yang sudah berlalu. Bagian 2. Bahaya terlalu banyak menghayal. Pertama, menyebabkan stres dan kecemasan. Karena pikiran tidak pernah tenang di saat ini, kita selalu terjebak antara penyesalan dan ketakutan. Kedua, menurunkan fokus dan produktivitas. Menghayal membuat otak kelelahan memproses informasi yang tidak nyata. Ketiga, melemahkan daya tahan mental. Menghayal adalah bentuk pelarian. Kita tidak melatih keberanian menghadapi kenyataan. Keempat, menciptakan ekspektasi palsu. Dan inilah yang paling berbahaya, karena ekspektasi yang tidak realistis seringkali berujung pada kekecewaan dan keputusasaan. Bagian 3. Dalam agama, disebut sulul amal. Dalam Islam, kebiasaan berangan-angan terlalu jauh ini disebut sulul amal, yang artinya panjang angan-angan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa sulul amal adalah salah satu penyakit hati yang paling halus karena tampak seperti harapan, padahal seringkali jadi penyesat. Nabi Muhammad bersabda, orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat mati dan paling baik mempersiapkannya. Sebaliknya, orang yang tenggelam dalam sulul amal biasanya menunda tobat, menunda kebaikan. Karena merasa waktu masih panjang, mereka hidup dalam dunia hayalan, mengira akan diberi umur panjang, padahal maut bisa datang kapan saja. Bagian 4. Mindfulness sebagai penangkal sulul amal. Mindfulness bukan hanya konsep psikologi, tapi sejatinya adalah cara hidup orang-orang beriman. Hidup sadar di saat ini, merasakan tiap hembusan napas sebagai anugerah. Bergerak dalam realita, bukan dalam ilusi. Mindfulness membawa kita kembali ke akar kehidupan, bahwa kebahagiaan bukan soal memiliki lebih, tapi merasakan lebih dan menariknya. Dalam penelitian otak, latihan mindfulness selama 8 minggu bisa secara nyata meredam aktivitas di bagian otak yang suka khawatir, menyesal, dan menghayal berlebihan. Bagian 5. Latihan sederhana untuk mulai mindfulness. Pertama, sadari napas, tarik napas dalam, lalu buang perlahan. Lakukan 3 kali, dan rasakan seluruh tubuhmu hadir. Kedua, sadari detik ini. Apa yang bisa kamu lihat, dengar, rasakan. Sekarang, ketiga, sadari angan. Setiap kali pikiranmu melayang, jangan marah, cukup sadari, lalu kembali ke detik ini. Keempat, hidupkan kesadaran spiritual. Bayangkan, setiap harimu bisa jadi hari terakhir. Apa yang akan kamu lakukan dengan lebih tulus hari ini? Pernahkah kamu berjalan jauh, tapi tak ingat satupun detail perjalananmu? Seolah tubuhmu hadir, tapi pikiranmu entah kemana. Selamat datang di Tripin, tempat di mana kita bongkar lapisan terdalam dari perilaku manusia yang kelihatannya biasa, tapi ternyata punya efek luar biasa. Hari ini, kita akan mengupas satu kebiasaan yang tampak sepele, menghayal terlalu sering. Dan ternyata, dalam psikologi modern maupun ajaran agama, kebiasaan ini bisa sangat berbahaya. Bagian 1. Apa itu menghayal? Dan kenapa kita sering melakukannya? Dalam ilmu psikologi, menghayal berlebihan dikenal sebagai mind wandering, keadaan ketika pikiran kita tidak berada di saat ini, tapi sibuk mengembara ke masa lalu, masa depan, atau dunia fiksi buatan diri sendiri. Penelitian Harvard menunjukkan bahwa hampir setengah waktu kita dalam sehari dihabiskan untuk menghayal, bukan untuk hidup sadar. Kita membayangkan skenario bagaimana jika kita merancang masa depan indah yang belum tentu terjadi, dan kita mengulang kenangan buruk yang sudah berlalu. Bagian 2. Bahaya terlalu banyak menghayal. Pertama, menyebabkan stres
dan kecemasan. Karena pikiran tidak pernah tenang di saat ini, kita selalu terjebak antara penyesalan dan ketakutan. Kedua, menurunkan fokus dan produktivitas. Menghayal membuat otak kelelahan, memproses informasi yang tidak nyata. Ketiga, melemahkan daya tahan mental. Menghayal adalah bentuk pelarian. Kita tidak melatih keberanian menghadapi kenyataan. Keempat, menciptakan ekspektasi palsu. Dan inilah yang paling berbahaya. Karena ekspektasi yang tidak realistis seringkali berujung pada kekecewaan dan keputusasaan. Bagian 3. Dalam agama disebut sulul amal. Dalam Islam, kebiasaan berangan-angan terlalu jauh ini disebut sulul amal, yang artinya panjang angan-angan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa sulul amal adalah salah satu penyakit hati yang paling halus, karena tampak seperti harapan. Padahal seringkali jadi penyesat. Orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat mati dan paling baik mempersiapkannya. Sebaliknya, orang yang tenggelam dalam sulul amal biasanya menunda tobat, menunda kebaikan. Karena merasa waktu masih panjang, mereka hidup dalam dunia hayalan, mengira akan diberi umur panjang, padahal maut bisa datang kapan saja. Bagian 4. Mindfulness sebagai penangkal sulul amal. Mindfulness bukan hanya konsep psikologi, tapi sejatinya adalah cara hidup orang-orang beriman. Hidup sadar di saat ini, merasakan tiap hembusan napas sebagai anugerah. Bergerak dalam realita, bukan dalam ilusi. Mindfulness membawa kita kembali ke akar kehidupan, bahwa kebahagiaan bukan soal memiliki lebih, tapi merasakan lebih dan menariknya. Dalam penelitian otak, latihan mindfulness selama 8 minggu bisa secara nyata meredam aktivitas di bagian otak yang suka khawatir, menyesal, dan menghayal berlebihan. Bagian 5. Latihan sederhana untuk mulai mindfulness. Pertama, sadari napas. Tarik napas dalam, lalu buang perlahan. Lakukan 3 kali, dan rasakan seluruh tubuhmu hadir. Kedua, sadari detik ini. Apa yang bisa kamu lihat, dengar, rasakan? Sekarang, ketiga, sadari angan. Setiap kali pikiranmu melayang, jangan marah, cukup sadari. Lalu kembali ke detik ini. Keempat, hidupkan kesadaran spiritual. Bayangkan, setiap harimu bisa jadi hari terakhir. Apa yang akan kamu lakukan dengan lebih tulus hari ini? Bayangkan, jika kamu hidup dengan penuh kesadaran. Tidak menunda kebaikan. Tidak menghayal terus-menerus. Tidak menunggu waktu yang sempurna. Tapi benar-benar hidup di sini, saat ini. Sahabat Tripiner, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kamu rencanakan di kepala, tapi seberapa banyak yang kamu rasakan di hati dan wujudkan lewat tindakan. Tinggalkan angan-angan palsu dan mulailah hadir, karena hidup hanya terjadi di detik ini.